menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Marilah kita membaca kisah Yosua dan bangsa Israel ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan untuk menuju tanah perjanjian dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Tuhan sudah berjanji pada mereka dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 9, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung,
Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Kita tahu bahwa sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tersebut, kira-kira 40 tahun yang sebelumnya, Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, atau tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. 10 orang di antara mereka membawa kabar negatif. Seperti inilah ucapan mereka yang tertulis dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Hanya 2 orang saja, yakni Yosua dan Kaleb, yang memberikan kabar kemenangan. Namun justru mereka berdua hendak dilempari dengan batu. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10 menuliskan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Oleh karena bangsa Israel memilih untuk mempercayai ucapan 10 pengintai, maka mereka akan tetap mengembara di padang gurun sampai semuanya meninggal, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi hanya Yosua, Kaleb, dan generasi berikutnya lah yang akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Yosua 5 ayat 6 menuliskan, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini berarti generasi berikut dari bangsa Israel tersebut selama 40 tahun sudah terbiasa hidup di padang gurun. Sejak anak-anak tentunya mereka sudah mendengar kisah dari orang tua mereka bahwa Tuhan berjanji memberi mereka tanah Kanaan, dan juga kisah bahwa ada raksasa yang hidup di tanah Kanaan. Selama ini mereka tidak pernah menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke sana, dan sekarang mereka harus menyeberang sungai Yordan untuk menghadapi suatu hidup di tempat yang sungguh amat berbeda dengan kehidupan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Jadi kisah bangsa Israel
yang menyeberangi sungai Yordan untuk menuju ke tempat yang baru bagi mereka merupakan gambaran keadaan kita dalam menyeberang menuju masa depan yang penuh dengan hal-hal yang baru bagi kita, khususnya di saat sekarang ini di tengah pandemi COVID yang belum berakhir. Bagaimanakah kita harus menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan? Atau dengan kata lain, bagaimanakah kita harus menghadapi masa depan yang belum pernah kita alami? Bagaimanakah kita harus menghadapi hidup dengan banyaknya perubahan baru disebabkan oleh pandemi COVID-19? Apakah kita menghadapinya dengan rasa takut, khawatir, atau pasrah saja? Tentu tidak. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah menolong kita di masa lampau, Ia juga akan menolong kita di masa yang akan datang. Sama seperti bangsa Israel yang mengingat bagaimana Tuhan menyertai mereka di masa lampau, dan seterusnya juga Tuhan tetap menyertai mereka. Ulangan 8 ayat 2-4 menuliskan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan juga Ulangan 29 ayat 5 menuliskan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jadi bangsa Israel mengingat bahwa setiap hari mujizat Tuhan memelihara mereka. Mereka makan mana setiap hari. Bahkan pakaian dan alas kaki mereka tidak rusak selama puluhan tahun. Mereka juga mengingat bahwa Tuhan telah membawa orang tua mereka menyeberangi laut Teberau dengan mujizat. Mereka juga mengingat bahwa Tuhan telah memimpin perjalanan mereka di padang gurun dengan pimpinan tiang awan dan tiang api. Demikian jugalah kita sebagai anak-anak Tuhan perlu selalu mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu di dalam hidup kita. Tuhan sudah berulang kali memimpin dan melindungi kita, menyembuhkan kita, menjawab doa kita. Dan firman-Nya berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jika dahulu Tuhan memimpin dan menolong kita, sekarang pun Tuhan pastilah memimpin dan menolong kita. Dan di masa depan nanti pun Tuhan tetap setia memimpin dan menolong kita. Ia pasti memelihara hidup kita. Bangsa Israel tidak tahu apa saja yang akan terjadi kepada mereka setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Ada banyak hal baru dan perubahan yang harus mereka alami. Salah satunya adalah mana berhenti disediakan kepada mereka. Padahal selama ini mereka telah terbiasa selama 40 tahun makan mana yang diturunkan Tuhan kepada mereka setiap pagi. Yosua 5 ayat 12 berkata, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Hal ini mengajari kita bahwa perubahan maupun hal-hal baru yang harus dihadapi tidak perlu menakutkan kita.
Sama seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mana berhenti, Tuhan tetap memelihara mereka. Mereka dapat memakan hasil dari tanah Kanaan. Mereka tentunya harus berusaha atau bercocok tanam untuk mendapatkan hasil tanah Kanaan tersebut. Hal itu berbeda dengan kebiasaan hidup mereka selama 40 tahun. Sebelumnya mereka tinggal mengumpulkan mana saja, dan sekarang mereka perlu berusaha untuk memakan hasil tanah Kanaan. Tetapi walaupun berbeda, Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan memberi mereka kekuatan untuk melakukannya. Dan Tuhan menyediakan tanah Kanaan yang subur untuk mereka. Jadi walaupun ada perubahan, ada hal yang baru, tetapi yang terpenting adalah Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan mereka. Demikian jugalah halnya dengan kita saat ini. Kita tidak tahu perubahan apa saja yang menanti kita di masa yang akan datang. Ada banyak hal baru yang mungkin terjadi di masa depan. Tetapi biarlah kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus setia. Dia sudah memelihara kita di waktu yang lampau. Dia tidak akan berubah. Dan dia akan terus memelihara kita di masa yang akan datang. Ibrani 13 ayat 8 jelas berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang terpenting bagi kita adalah supaya kita tetap selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetap memiliki hadirat Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tetap siap menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Atau dengan perkataan lain, kita siap menghadapi semua perubahan dan hal baru di masa yang akan datang. Dalam Yosua 3 ayat 11 sampai 17 yang kita baca di atas, kita tahu bahwa bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan dengan selamat oleh karena ada tabut perjanjian menyertai mereka. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, atau hadirat Tuhan. Kita juga dapat menyeberang dengan selamat atau menghadapi masa depan dengan menang bila kita selalu memiliki hadirat Tuhan bersama kita. Dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini, biarlah hal itu membawa kita lebih mendekat kepada Tuhan. Janganlah justru kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Kita semuanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kerap kali kita dapat merasa letih dalam menghadapi semuanya. Dan Tuhan Yesus selalu mau menolong kita dan memberi kita kelegaan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 4a jelas berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena itu biarlah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan mengasihi kita. Ia tidak pernah berubah dan ia pasti memelihara kita. Untuk itu ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan firman dan Roh Kudus kepada kita. Biarlah kita mau memberikan waktu kita setiap hari untuk bersekutu dengan Roh Kudus dan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan iman yang teguh kepada kita. Selanjutnya kita harus menindakkan iman kita tersebut. Yakobus 2 ayat 20b berkata,
bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi sama seperti bangsa Israel yang mengambil tindakan iman ketika menyeberangi sungai Yordan sehingga kemudian mujizat terjadi, maka kita juga harus selalu melangkah dengan iman dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Yosua 3 ayat 13 menuliskan, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini berarti ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan selalu menghargakan iman kita. Janji Tuhan digenapi dan didapatkan oleh bangsa Israel setelah mereka melakukan tindakan iman. Mereka patuh kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui Yosua. Sama juga halnya bagi kita. Kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan bila kita berani bertindak dengan iman. Tentunya tidak ada kita yang sempurna, namun seberapa hikmat Tuhan yang ada pada kita, mari dengan sungguh-sungguh kita selalu mau mematuhi firman Tuhan dan kita mau melangkah dengan iman. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 telah mengajari kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kita tidak menyangkal bahwa ada keadaan yang tidak baik yang kita alami. Banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab juga mengalami keadaan yang tidak baik, dan itu terjadi bukan karena mereka berdosa, justru karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Memang demikianlah keadaan dunia pada saat itu, sehingga mereka juga ikut mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan selalu memelihara mereka, bahkan membuat mereka menjadi terang, menjadi berkat bagi generasi mereka. Kita mengingat kisah Yusuf yang dijual di Mesir, dituduh dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun kemudian justru Yusuf menjadi penguasa yang menyelamatkan hidup banyak orang pada zamannya. Kita mengingat kisah Naomi yang sangat berduka di tanah Moab, kehilangan suami dan anak-anaknya, tetapi digantikan oleh sukacita oleh karena Rut yang ikut dengannya. Bahkan dari keturunan Rut lahirlah Mesias. Kita mengingat kisah Daud yang dikejar-kejar untuk dibunuh selama bertahun-tahun, namun akhirnya menjadi raja Israel dan orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita mengingat kisah Esther yang yatim piatu dan dipaksa masuk istana, namun akhirnya menjadi ratu yang menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Kita mengingat Daniel yang dibuang ke Babel, namun akhirnya menjadi pembesar dan menuliskan banyak penglihatan untuk masa yang akan datang. Situasi yang sangat tidak baik sekalipun dapat mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi walau kita juga mungkin sedang menghadapi situasi yang tidak baik di tengah pandemi ini, marilah kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus, dan belajar serta bertumbuh di dalam firman Tuhan setiap hari. Kemudian kita bertindak dengan iman. Mari kita menyeberangi sungai Yordan, yang berarti mari kita menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan Yesus, sampai kelak kita tiba di tanah perjanjian kita yang sejati, yakni di sorga, di Yerusalem baru. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air
sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Itulah masa depan kita sesungguhnya, yakni di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin dan amin.